Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bonita Padang dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau angkatan 2019. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metodologi sejarah. Nah, beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi daripada metode dan juga metodologi sejarah. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara metode dan juga metodologi sejarah. Yang ketiga adalah teknik daripada pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Yang keempat, hal yang membedakan antara penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan rancangan latar belakang masalah dan juga perumusan masalah, tujuan hingga landasan teori dalam penelitian sejarah. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu definisi daripada metode dan juga metodologi sejarah. Nah, metode adalah cara-cara atau prosedur untuk melakukan suatu penelitian daripada satu ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu sejarah. Yang kedua adalah metodologi, yaitu ilmu atau kajian atau falsafah tentang metode-metode tersebut. Nah, yang nantinya ini metode ini akan menuntun atau mengarahkan dalam penyelidikan sejarah yang akan dilakukan oleh sejarawan. Nah, pada contoh daripada metodologi ini, misalnya seorang sejarawan ingin melakukan sebuah penelitian. Katakanlah penelitian ini penelitian tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tentunya dia akan membutuhkan metode-metode untuk mengumpulkan data-data. Nah, tidak hanya itu, dia pasti akan membutuhkan ilmu atau kajian-kajian yang akan membantu dia dalam melakukan prosedurnya. Nah, itu ilmu tersebut ialah yang dinamakan dengan metodologi. Nah, masuk ke perbedaan antara metode dan metodologi sejarah. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, pada intinya metode ialah bagaimana orang memperoleh sejarah. Nah, sedangkan metodologi adalah ilmu tentang untuk tahu bagaimana harus melihat, mengetahui bagaimana cara mengetahui. Nah, meskipun metodologi ini mempunyai metode, tetapi metodologi ini bukanlah metode. Nah, maksudnya sini metode adalah alat. Metode adalah alat, namun metodologi ini adalah ilmu atau falsafah mengenai teknik atau riset atau aturan-aturan dalam mengumpulkan data atau membentuk konsep dalam penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah lebih cenderung kepada tahap yang dilakukan dalam penelitian sejarah, mulai dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Nah, sedangkan metodologi ini lebih cenderung untuk mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengetahui peristiwa di masa lampau dengan cara mengikuti suatu prosedur dalam bentuk penyelidikan dan pengumpulan data, sehingga bisa menguraikan apa itu metode penelitian sejarah. Nah, anggap saja perumpamannya itu seperti metode ini adalah tukang bangun tembok, dan juga metodologi ini adalah seorang insinyur yang paham akan cara-cara bagaimana, sedangkan tukang tembok tersebut hanya bagaimana cara meletakkan tembok itu. Nah, yang berikutnya adalah teknik pemilihan topik. Nah, menurut Kunto Wijoyo,
ada dua hal yang paling tidak harus diperhatikan dalam pemilihan topik. Yang pertama, kedekatan yang bersifat emosional. Yang kedua, kedekatan yang bersifat intelektual. Nah, yang bersifat emosional berarti tema yang diangkat tersebut mempunyai kedekatan baik bersifat kedaerahan atau organisasi. Nah, kedekatan ini biasanya terjadi terhadap daerah asalnya. Karena logis saja, misalnya nih, ada sejarawan dari ada seorang yang ingin melakukan penelitian dari Riau. Nah, dia pasti akan lebih mudah melakukan penelitian di daerahnya, yaitu di Riau, daripada ia harus pergi keluar, misalnya ke Sumatera Utara atau di Sumatera Barat. Karena ia pasti sudah akan lebih bisa menangani sumber-sumber data, menangani masyarakat yang akan dijadikan sebagai sumber data daripada penelitian tersebut. Nah, yang kedua adalah tema yang diambil itu harus bersentuhan dengan kedekatan intelektual. Nah, misalnya nih, seseorang yang memiliki minat atau passion di bidang politik, nah dia pasti akan lebih mudah melakukan penelitian di bidang sejarah politik daripada sejarah ekonomi. Nah, kedekatan intelektual ini juga berkenaan dengan tingkat pengetahuan dan kecenderungan daripada hobi dari si peneliti tersebut. Yang berikutnya, hal yang membedakan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Nah, ada dua, di sini saya mencantumkan dua perbedaan. Yang pertama, sejarah bersifat diakronik, sedangkan penelitian lainnya bersifat sinkronik. Nah, diakronik yang dimaksud ini adalah memanjang dalam waktu. Memanjang dalam waktu karena kita tahu sejarah adalah tentang masa lalu. Yang masa lalu di sini tentu saja tidak hanya dari satu zaman, bahkan dari zaman-zaman sebelumnya. Sedangkan sedangkan sinkronik yang dimaksud ini adalah memanjang dalam tempat atau spasial. Yang kedua lah, sejarah meneliti masa lalu berbeda dengan penelitian lainnya. Nah, kita tahu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Nah, biasanya penelitian lain ini akan meneliti tentang hal-hal yang terbaru. Contohnya biasanya ini dari penelitian sains. Nah, yang berikutnya adalah tentang latar belakang, perumusan, tujuan, dan juga landasan teori. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, di dalam latar belakang ini dituliskan apa saja yang membuat penelitian ini menarik untuk dilakukan. Nah, dalam latar belakang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama di dalam uraikan latar belakang ini secara garis besar. Yang berikutnya, uraikan kondisi yang sama dengan topik yang masih terkait dengan suasana, peristiwa, atau kondisi yang terkini. Yang berikutnya, uraikan juga mengapa masalah ini perlu untuk diteliti. Yang berikutnya juga, di dalam latar belakang ini dikemukakan keaslian daripada penelitian dengan menjelaskan bahwa belum pernah dilakukan penelitian tentang masalah ini, ataupun jika ada penelitian yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti sekarang, bisa dicantumkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.
Nah, uraikan juga metode penelitian dan juga manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik bagi ilmu ataupun bagi masyarakat. Nah, yang berikutnya ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Nah, bentuk perumusan masalah ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggugah perhatian. Nah, di dalam perumusan masalah ini juga biasanya dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan karena kita tahu sejarah itu meliputi banyak waktu dan juga banyak tempat. Nah, pembatasan ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus pada aspek tertentu dan tidak meluas. Biasanya ini contohnya dibuat penegasan aspek apa yang ingin diperhatikan. Yang berikutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Yang berikutnya ada tujuan, yaitu sesuatu yang ingin diperoleh atau yang akan diperoleh setelah penelitian ini selesai. Nah, di dalam tujuan ini dijelaskan apa-apa saja yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini berarti tindak lanjut terhadap rumusan masalah yang ingin diidentifikasikan, dan apa yang dituju hendaklah sesuai dengan urutan rumusan masalah yang tadi. Nah, yang berikutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori adalah sebuah konsep yang tertata rapi, yang sistematis dan memiliki variabel. Nah, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu landasan teori sama dengan kerangka pemikiran, yaitu bagaimana jalan pemikiran untuk menjelaskan masalah-masalah yang ingin diidentifikasikan. Landasan teori ini juga berfungsi sebagai tuntunan nantinya untuk memecahkan dan juga menjelaskan masalah yang ingin diidentifikasi. Dan juga landasan teori ini sebaiknya dilakukan dengan menjelaskan hal yang umum dulu, baru ke khusus, atau istilahnya deduktif. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.